Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Ida. Pripun Pak Eko kabarnya? Pak Eko sehat? Alhamdulillah Bu Ida saat ini saya sehat. Terus Iya. Bu Ida bagaimana? Sehat juga? Nggih, alhamdulillah Pak Eko, saya pun juga kondisinya sehat untuk saat ini. Nggih. Bu Ida ada apa gitu kok ketemu saya ini? Nggih, sebelumnya saya mohon maaf Pak Eko, ini mau merepotkan jenengan. Apa jenengan ada waktu ya Pak ya? Saya kan ada masalah, saya mau curhat ke panjenengan. Kira-kira ada waktu ndak Pak untuk saya? Oh itu tentu saja ada Bu Ida. Eh, Monggo nanti kita ngobrol santai saja. Nggih, terima kasih Pak Eko waktunya. Mungkin apa, Nggih, gini loh kira-kira Pak apa Eko. gitu yang mau dibicarakan? Nggih Pak Eko, gini loh. Saya itu punya problem Pak Eko, khususnya itu dengan teman sejawat. Nggih. Pengennya saya itu gini kan saya ini ikut guru penggerak kan Pak Eko ya. Ilmu yang saya dapat pun juga banyak di sini. Maunya saya itu saya pengen Pak mengimplementasikan apa yang saya dapat dari guru penggerak itu ke teman-teman sehingga nanti teman-teman pun juga ikut berpengalaman gitu loh Pak. Khususnya tentang hal asesmen Pak yang pengennya saya itu mengimplementasikan ke teman-teman. Itu maunya saya. Tapi saya juga ada masalah Pak dengan teman sejawat itu gitu. Oh begitu Oke. Bu Endang. Nah, kira-kira nanti setelah percakapan kita ini Bu Endang, harapannya Bu Endang nanti apa ya? Gini Pak ya, saya itu problem ini saya pengennya teman-teman nanti kan bisa tahu dengan adanya program guru penggerak itu seperti apa, khususnya dalam asesmen biar tidak salah ya, tidak salah dalam proses penerapannya. Nah, tetapi di sini teman-teman itu seakan-akan kalau saya berikan istilahnya pengalaman saya ceritakan itu memandangnya itu hanya sebelah mata, Pak. Kan gitu seakan-akan dia itu sudah merasa pinter, sudah merasa hebat di situ. Jadi saya itu akhirnya agak minder gitu Pak. Setiap kali itu pengen untuk istilahnya itulah Pak, bahasanya itu memberikan lah ya sharing dengan teman-teman itu akhirnya saya itu merasa ndak enak juga. Itu gitu Pak Eko. Oh begitu Bu Endang. Nah, tadi Panjenengan bilang bahwa Panjenengan sudah punya niat yang baik untuk menyampaikan pengalaman Panjenengan di guru penggerak ini. Namun katanya Bu Endang teman-temannya memandang dengan sebelah mata gitu, atau mungkin merasa pinter, atau mungkin Panjenengan sendiri insecure atau minder. Nah kira-kira Bu Endang ini apa yang membuat hal itu semua terjadi Bu Endang? Gimana Pak Eko? Apa yang membuat apa Pak Eko? Apa yang membuat hal itu bisa terjadi Bu? Maksudnya Oh kok gitu. gurunya memandang sebelah mata atau merasa pinter gitu. Oh gitu. Ini gini Pak Eko, kasusnya itu kan di sekolahan kami itu guru yang senior itu merasa lebih lebih hebat, lebih pintar kan gitu. Nah, seakan-akan itu setiap kali diberikan masukan itu apa ya merasa merasa kok digurui gitu loh dengan orang-orang yang junior seperti saya. Tetapi saya pun juga ndak istilahnya ndak putus asa Pak di sini. Saya tetap berjuang di sini berupaya bagaimana cara agar saya ini bisa menerapkan eh, apa istilahnya asesmen ya, asesmen yang saya dapat dari guru penggerak itu ke teman-teman biar nanti langkah teman-teman itu tidak salah untuk menentukan asesmen itu. Dengan cara bagaimana? Itu saya pendekatan ke teman yang care dengan saya itu saya imbaskan ke sana Pak. Ya sedikit banyak teman-teman itu pun juga agak nyambung dan agak respon dengan apa yang
saya berikan itu. Tetapi ya hanya sebagian kecil, Pak. Belum ke semuanya. Padahal dalam hal asesmen ini nanti kan itu imbasnya ke semua teman-teman kan seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar hanya sebagian kecil teman-teman itu kok rasanya belum bisa maksimal perubahannya di sekolahan kami kan seperti itu Pak Eko. Nggih. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Endang tadi bahwa Bu Endang bercita-cita ingin menyampaikan terkait dengan asesmen itu. Bu Endang juga mengatakan bahwa tidak putus asa meskipun Bu Endang tadi hanya menyampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman yang terdekat. Nah, kira-kira ini Bu Endang, hambatan ataupun kendala yang Bu Endang hadapi terkait dengan pengimbasan ke teman-teman guru Bu Endang. Mungkin apa ya Bu hambatan dan kendalanya? Ya, hambatan saya mestinya ya banyak Pak. Karena apa? Harusnya saya memang Pak pernah matur ke kepala sekolah kan seperti itu Pak. Saya ingin sekali mengimbaskan apa yang saya dapat atau mengimplementasikan apa yang saya dapat di dalam guru penggerak itu ke teman-teman. Tetapi teman-teman itu kok enggak respect. Saya kan bilang gitu ke kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah pun eh, gimana ya Pak, kepala sekolah pun juga hanya sekedarnya kan gitu ya Pak ya. Ya bisa nanti waktu rapat kan seperti itu beliaunya bilang. Tetapi di saat rapat itu tidak diberi kesempatan kan seperti itu Pak ya. Itu hambatan saya. Karena apa? Memang di sekolah kami itu ada Pak guru penggerak sebelum saya itu ada 2 orang. Tetapi dia itu vakum ndak mengimbaskan apa yang didapat itu ndak. Lah itu yang menjadi kadang apa ya, sebagai kalau saya itu kok gitu loh ya. Maunya saya itu ilmu yang didapat dari guru penggerak itu banyak sekali dan teman-teman harus tahu kan seperti itu. Nah, ternyata teman-teman sebelumnya itu menganggap itu hal yang biasa yang sudah dilakukan dengan teman-teman yang lain padahal yang diterapkan itu belum pas gitu sesuai dengan programnya yang ada di guru penggerak. Nah, itu Nggih. yang jadi hambatan saya untuk menyadarkan seseorang, untuk membuka hati orang itu sulit, Pak. Ya, belum bisa untuk terbuka, untuk bisa menerima istilahnya pembaruan. Jaimnya itu loh tinggi banget, merasa dia itu paling hebat. Nah, seperti itu. Nggih. Nggih. Nah, berarti Bu Endang sudah eh, mencari kendala maupun hambatan. Nah, tadi Bu Endang Iya, katakan bahwa kepala sekolah hanya setengah hati atau belum respect terhadap kesempatan yang diberikan kepada Bu Endang ketika ada rapat begitu nggih Bu Endang gitu. iya Nah, betul. kemudian Bu Endang ini kira-kira setelah mengetahui hambatan dan kendalanya mungkin ada solusi Bu atau mungkin apalah langkah-langkah panjenengan untuk ingin ingin panjenengan sampaikan. Nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Saya sangat bersyukur, Pak, di saat ada pembinaan dari pengawas. Itu sangat membantu saya dalam pribadi, Pak, ya, bukan berarti saya langsung memflorkan, enggak. Itu bisa membantu saya dalam proses istilahnya masalah saya selama ini. Beliaunya pun pengawas itu sangat istilahnya sangat menghargai guru penggerak. Kebetulan di sekolah kami itu di saat pembinaan itu ditanya guru penggerak apa sudah mengimplementasikan ke teman-teman. Di situ didengarkan sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, saat itulah saya masuk, Pak. Masuknya bukan berarti saya langsung istilahnya unjuk suara, unjuk action tidak. Di saat setelah ada pembinaan dari pengawas itu, kemudian saya pendekatan ke kepala sekolah bagaimana untuk mengadakan workshop. Yang mana di dalam workshop itu nanti saya ada di situ. Saya ingin untuk mengimplementasikan ke teman-teman tentang hal asesmen, Bapak. Kebetulan Bapak kepala sekolah pun juga respect di situ.
ya silakan, boleh yang gitu. Nah, di sini saya intinya yo pengen kolaborasi dengan guru penggerak yang lain biar nanti kita sharing, bukan berarti saya nanti lebih sempurna dibanding beliaunya, tidak. Kita ayo kita bareng-bareng untuk istilahnya mengimplementasikan ke teman-teman biar teman-teman pun juga tahu dan teman-teman bisa dan langsung kita terapkan betul di sekolah kami kan seperti itu. Itu paling enggak bagian dari solusi, Pak ya. Sebagian kecil solusi untuk menyelesaikan masalah saya. Seperti itu, Pak. Oh gitu, ya Bu Endang. Nah, tadi Bu Endang mengatakan bahwa ketika ada pembinaan pengawas dinas ke sekolah panjenengan, Iya, kemudian sangat mendukung adanya guru penggerak itu. Kemudian menyampaikan juga ke kepala sekolah dan akhirnya kepala sekolah Bu Endang eh, memberikan kesempatan dan panjenengan iya, bisa hadir di sana terkait dengan implementasi dan fokus pada asesmen gitu Bu Nggih ya. iya, Nah, itu sudah cukup luar biasa Bu Indah, sudah cukup bagus. Jadi saya sangat setuju karena panjenengan masih punya kesempatan untuk mengambil apa ya, mengambil pengaruh di situ di kegiatan implementasi itu. Nah, jadi saya sangat setuju Bu Indah. Nah, kira-kira Bu Indah ini punya rencana ke depan atau prioritasnya Bu Indah? Apa gitu mungkin kira-kira? iya. Untuk skala prioritas saya, Pak, itu di saat nanti apa itu atau di dalam proses pembelajaran khususnya di kelas itu paling enggak kita mengetahui tentang mana atau yang dinamakan apa itu asesmen formatif, mana yang dinamakan asesmen sumatif karena di dalam kurikulum Merdeka ini kan penerapannya sudah pakai pakai formatif dan sumatif. Paling enggak teman-teman itu dalam waktu dekat ini skala prioritasnya sedikit banyak tahulah tentang bagaimana untuk penerapan asesmen yang di kelas itu. Dan juga eh, apa itu praformatif itu pun juga masuk dalam proses penilaian sehingga nanti teman-teman tahu stepnya, step assessment seperti apa itu skala prioritas saya Pak untuk dalam waktu dekat ini Oh, gitu. itu. Nah, terkait dengan workshop tadi tentang asesmen kepada teman-teman Bu Endang, kira-kira waktunya kapan dia dilaksanakan? Oh ya, untuk pelaksanaan workshop itu di sekolah kami biasanya sebelum ajaran baru itu atau sebelum kita menerapkan kalender pendidikan itu ada bedah kurikulum, Mbak. Di dalam bedah kurikulum itulah saatnya saya istilahnya itu usul ataupun penerapannya di workshop itu insya Allah waktunya itu waktu yang tepat biar teman-teman untuk langkah keajaran baru teman-teman semuanya sudah paham dengan asesmen yang ada atau asesmen yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu seperti apa. Begitu, Pak. Oh, gitu. Ini berarti sebelum awal tahun pembelajaran Bu ya. Jadi panjenengan Ya, bisa melakukan ya, workshop. Nah, ya. Betul, Pak. kira-kira Bu, keberhasilan rencana yang panjenengan sampaikan itu atau mungkin bisa menceritakan kendala mungkin yang dihadapi apa terkait dengan rencana mengadakan workshop implementasi asesmen kepada rekan-rekan panjenengan. Kendala mengadakan workshop. Jadi keberhasilannya apa nanti yang diinginkan Bu Indra? Oh, untuk kendala mengadakan workshop yaitu Pak istilahnya apa ya Pak waktu. Mudah-mudahan dengan waktu ini bisa untuk waktu sehari misalnya ya. Waktu sehari itu apakah teman-teman itu bisa untuk penerapannya secara maksimal? Biasanya kalau kita itu loh di materi yang di diferensiasi itu Pak ya, waktunya itu tidak cukup untuk satu hari. Itu yang jadi kendala. Padahal workshop itu biasanya dilaksanakan sehari. Dengan harapan kendala saya seperti itu ada solusinya dari kepala sekolah untuk workshop tidak dilaksanakan hanya sehari, bisa juga dilaksanakan 2 kali pertemuan atau bagaimana sehingga teman-teman itu ada bukti fisiknya betul-betul dia paham gitu. Oh gitu Bu Endang. Nah,
Kira-kira panjenengan kan sudah menentukan rencana prioritas, strategi, dan Iya. langkah-langkahnya. Nah, kira-kira siapa Bu ya yang mendukung panjenengan atau yang ikut membantu kesuksesan itu, Bu Indah? Oke, ya, terima kasih Pak. Otomatis nanti yang mendukung atau yang membantu dalam pengimplementasian kami ya, pengimplementasian saya ke teman-teman itu satu otomatis Bapak Kepala Sekolah, terus yang kedua adalah Ibu Wakil Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah dan tim atau istilahnya PJ ya Pak ya, di sekolahan kami itu ada timnya. Nah, itu yang mendukung saya. Kalau beliau-beliaunya ini setuju, kalau beliau-beliaunya ini istilahnya mengiyakan, itu insya Allah nanti workshop berjalan dengan lancar dan teman-teman pun juga mendapatkan pengimbasan itu. Gitu, Pak. Oh gitu. Oke. Nah, panjenengan sudah tahu siapa yang membantu panjenengan. Kemudian setelah panjenengan mengadakan workshop ini tentang implementasi asesmen, mungkin komitmen guru-guru terhadap aksi panjenengan itu mungkin bisa diceritakan komitmen mereka. Komitmennya guru-guru otomatis ada, Pak. Komitmennya bagaimana? Ini betul-betul dengan adanya workshop ini, apakah ada perubahan enggak? Istilahnya teman-teman paham enggak dengan apa yang diterima di saat workshop? Dibuktikan dengan proses penilaiannya. Nanti di PJ penilaian itu bisa untuk direkap. Direkapnya bagaimana? Apakah proses penilaiannya itu sudah sesuai belum dengan hasil dari workshop yang sudah diberikan atau sudah diimplementasikan dari guru penggerak. Itu untuk komitmennya, Pak. Oh gitu. Baik Bu Endang, saya kira obrolan kita hari ini sudah cukup sampai di sini, sudah selesai. Nah, mungkin panjenengan bisa menyimpulkan Bu Endang ya terkait dengan obrolan kita ini. Mungkin apa yang didapat Bu Endang tadi sesuai dengan harapan Bu Endang? Iya, terima kasih Pak Eko. Pak Eko sangat membantu saya dalam arti ada pencerahan lah dalam problem kami. Kesimpulan saya, jadi dengan pencerahannya Pak Eko ini ada solusi Pak untuk menyelesaikan masalah, yaitu saya bisa untuk mengimplementasikan ke teman-teman tentang hal asesmen ya, dan teman-teman pun juga bisa menerima dengan baik. Sehingga teman-teman itu tahu bagaimana cara penilaian atau cara untuk asesmen yang selama ini atau di dalam kurikulum Merdeka ini. Gitu Pak. Kesimpulan saya pun juga terima kasih Pak Eko bisa ada pencerahan setelah saya sharing dengan panjenengan itu. Oke, sama-sama Bu Endang. Iya. Sampun cekap nggih Pak. Nggih, ampun Bu Endang. Assalamualaikum. Nggih, terima kasih Pak Eko. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Eko. Nggih, pripun kabarnya Bu Endang hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak Eko sehat walafiat. Nggih. Monggo Pak Eko wonten kersa napa? Nggih, ini Bu, saya mau curhat sama Bu Endang. Bu Endang punya waktu nggih? Nggih, insyaallah ada waktu Pak Eko, monggo. Oke. Gini Bu, ada beberapa anak saya itu loh Bu di kelas, mereka saat pembelajaran itu enggak respect, ada yang ngantuk, ada yang enggak memperhatikan saya menjelaskan materi Bu. Oh gitu. Nah terus yang Pak Eko inginkan seperti apa Pak Eko? Mungkin Bu Endang nanti setelah saya berbincang dengan Bu Endang, mungkin saya punya solusi Bu Endang. Kita punya cara menyelesaikan permasalahan itu supaya mereka itu lebih lebih semangat dalam belajar, terutama pelajaran saya matematika Bu Endang, apalagi pembelajarannya di akhir pelajaran, akhir jam gitu. Oh, nggih. Jam terakhir ya. Jangan matematika di jam terakhir. Terus
kira-kira kok anak itu merasa males, merasa bosan, merasa ndak enjoy, itu kira-kira ada masalah apa ya Pak Eko di anak-anak itu ya? Iya Bu, memang benar. Memang saya juga bingung Bu Ida, terkait ini. Nah, saya berusaha mencari penyebabnya kenapa kok anak-anak itu ketika pelajaran kok mereka enggak memperhatikan dan sebagainya. Padahal ya saya juga punya pengalaman ketika mereka itu pelajaran di jam-jam pertama mereka juga semangat. Nah mungkin karena mereka bisa lelah atau apa ya Bu Indah, karena pernah saya di kelas itu menanyakan salah seorang siswa Bu, anak kelas 7C. Nah saya tanya, kenapa kamu kok ngantuk toh? Kemudian menjawab si anak ini, iya Pak, tadi malam saya main HP. Nah, kamu tidur jam berapa? Jam 9 sampai jam 10. Nah, mungkin kira-kira itu yang menyebabkan mereka itu ngantuk, bahkan tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan. Nah, di samping itu juga, mungkin mereka juga kelelahan Bu yang saya kira. Dari pagi sampai jam terakhir, padahal kan jam saya matematika itu jam terakhir jam 2 sampai jam 3 sore karena Oh gitu, aktivitasnya pagi sampai sore mungkin kelelahan. Nah, kelelahan. ya Bu Endang, yang saya pikirkan ya. Iya. Oh gitu Pak Eko ya. Atau mungkin ada kendala lain yang biasanya guru matematika itu kebiasaannya itu orangnya killer gitu loh Pak ya. Wajah-wajah yang menakutkan. Apa Pak Eko adakah indikasi ke sana gitu Pak Eko? Oh gitu Bu. Nah, kalau saya berpikir ya Bu, kalau mereka itu takut sama saya, memang Iya, pernah saya berpikiran seperti itu. iya. Ketika saya keluar dari kantor, mereka kok langsung berlari-larian masuk kelas. Saya juga pernah merasakan apakah mereka takut sama saya gitu. Pernah saya bertanya seperti itu. Nah, Iya. ternyata setelah saya telusuri, setelah saya selidiki, kalau mereka memang takut atau mungkin sungkan dengan saya, ketika di luar kelas mereka kok enjoy aja dengan saya bercerita, kemudian ngobrol bersama di halaman sekolah maupun di kantin gitu loh. Berarti kan mereka tidak takut gitu dengan Oh, saya. nggih, nggih. Nah, kira-kira solusinya jenengan apa ya, Pak Eko ya, biar anak-anak itu, tidak takut, matematika itu tidak hal yang menakutkan, hal yang sangat menyenangkan, bisa anak-anak itu ndak males, ndak respek, itu kira-kira solusinya jenengan apa ya, Pak, ya, untuk menghadapi ini? Oh, gitu. Setelah saya berpikir tadi dengan bertanya tentang kenapa bisa terjadi, sampai saya berpikir mungkin ya Bu, cara mengajar saya di kelas. Setelah saya berpikir tadi kok memang benar, anak itu kan memang senangnya bermain. Kemungkinan pelajaran saya itu juga membosankan, Bu. Artinya hanya menjelaskan ataupun mengerjakan soal. Nah, bagaimana kalau saya nanti akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan? Bahkan saya akan menerapkan game-game atau permainan dalam pembelajaran itu, terutama ketika jam terakhir Bu. Nah, karena jam terakhir itu adalah jam yang sangat melelahkan atau sangat ngantuk-ngantuknya orang itu mungkin di jam terakhir Bu ya. Iya, Nah, jadi betul. Nggih. Oke. Jadi saya kira solusi yang saya pikirkan selintas itu adalah membuat mereka itu happy, membuat mereka itu nyaman, membuat mereka itu bahagia meskipun di jam-jam terakhir pelajaran. Itu Bu. Iya. Nah, iya bagus solusinya jenengan. Tetapi dengan solusinya jenengan apakah, anak-anak itu bagi semuanya itu juga bosan, Pak? Semua satu kelas itu apakah juga bosan setiap kali ada pelajaran jenengan, ataukah hanya sebagian saja? Terus dengan jenengan memberi solusi itu, apakah juga bisa menjamin anak-anak itu semuanya aktif dan tidak bosan?
Itu memang harapan saya itu mereka aktif semuanya, seluruh kelas. ya, nggih. Memang dalam pembelajaran saya ada yang memang tertarik dengan pelajaran saya sampai di akhir pelajaran mereka antusias banget. Ada beberapa anak yang memang tidak suka dengan berhitung, kemudian memang dasarnya untuk perkalian dan penjumlahan aritmatika itu kurang dan mereka agak tidak respect, bahkan sampai. Nah, ketika saya nanti menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, mereka merasa nyaman, harapan saya itu mereka aktif semua. Jadi tidak hanya sebagian yang memang suka pelajaran matematika, yang tidak suka pun atau yang tidak bisa berhitung pun mereka juga ikut aktif di dalam pembelajaran. Nah, jadi harapan saya adalah semuanya bisa on, bisa Iya. bersemangat dalam pembelajaran matematika, apalagi jam terakhir. Itu harapan saya. Iya, nggih. Iya, bagus sekali Pak nggih. Di sini solusinya Pak Eko sudah masuk di sini ya. Mudah-mudahan solusi ini membawa pencerahan di Pak Eko. Kemudian yang saya Pak ya, skala prioritasnya Pak Eko itu di mana Pak? Dengan problemnya Pak Eko ini biar anak-anak itu tidak boring lah, anak-anak itu tidak bosan dengan pelajaran matematika apalagi di jam terakhir. Skala prioritasnya jenengan apa Pak? Kira-kira itu Pak? Gini Bu Ina, setelah tadi saya berpikir sejenak terkait dengan solusi, hambatan dan sebagainya, saya terlintas Bu bahwa langkah-langkah atau rencana awal yang akan saya lakukan adalah membuat rancangan pembelajarannya atau rencana pembelajaran yang nantinya saya berpikir akan mengintegrasikan dengan KFT maupun pembelajaran dengan berdiferensiasi. Itu yang terlintas di pikiran saya tadi secara tidak langsung. Nah, dengan membuat rencana itu mungkin saya akan mencari tahu profil belajar mereka, kesiapan belajar mereka, apakah mereka senang belajar dengan model visual, model auditori maupun kinestetik. Itu Bu yang terlintas di pikiran saya. Iya, bagus sekali itu nggih. Jadi itu skala prioritasnya Pak Eko nggih, sudah bagus juga. Nah, kemudian strategi Pak, strategi waktu yang paling dekat ini kira-kira biar anak itu langsung respect dengan pelajarannya Pak Eko itu yang jenengan tanamkan atau yang jenengan terapkan kira-kira apa Pak? Dalam Gitu. waktu dekat ini. Yang pertama mungkin saya akan berkonsultasi ke rekan guru yang lain Bu, karena mereka juga mengajar di kelas itu, jadi bisa tukar pikiran atau sharing kondisi anak itu. Selain dengan rekan guru, mungkin saya bisa berkonsultasi dengan wali kelasnya ataupun guru dalam nanti menerapkannya ke dalam rencana pembelajaran saya yang nantinya mereka lebih tertarik atau lebih respect lagi terhadap pelajaran, tidak hanya bermain ataupun lainnya, yang penting mereka bisa menerima materi yang saya sampaikan. Itu Bu strategi. Jadi saya harus konsultasi terlebih dahulu dengan rekan guru dan guru BK maupun wali kelas. Oh iya betul. Nggih, langkah-langkahnya Pak Eko sudah bagus di sini. Kemudian Pak Eko, yang perlu saya tanyakan itu kira-kira dukungan ya. Siapa kira-kira yang pas untuk problemnya Pak Eko itu biar bisa terselesaikan? Kira-kira siapa ya yang terlibat atau siapa yang dukungannya yang mendapat dukungan jenengan bisa mendapat dukungan itu kira-kira siapa aja Pak? Oh itu gitu. Nah, tadi setelah saya menentukan rencana, kemudian rencana prioritas sampai strategi maupun langkah-langkah saya, tentu saya butuh dukungan, betul kata Bu Enda. Nah, Iya. yang pertama sekali itu adalah siswa sendiri. Jadi
meskipun saya nanti membuat rencana yang sangat menarik, yang sangat bagus dan menyenangkan dalam pembelajaran, namun kalau siswa itu tidak mendukung saya atau mereka hanya bermalas-malasan dan sebagainya, akhirnya juga tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi siswa itu adalah hubungan pertama saya. Nah, selain siswa, mungkin yang saya pikirkan adalah guru juga, Bu. Jadi guru ini adalah merupakan tempat diskusi saya, sharing saya terkait dengan kendala belajar setiap anak. Jadi setelah siswa, guru. Selain guru, saya juga meminta dukungan terhadap wali kelas. Karena wali kelas ini lebih spesifik hafal karakter atau kondisi si anak tersebut jika ada suatu masalah. Selain wali kelas juga saya akan berkolaborasi sama guru BK. Nah, guru BK ini menurut saya yang lebih paham terkait karakter si anak itu, Bu Indah. Saya kira Oh, iya, ya, nggih, Pak Eko. Berarti intinya yang mendukung Pak Eko pun juga sudah kompeten ya Pak Eko, baik itu dari istilahnya dari wali kelas, dari guru yang lainnya juga, dari istilahnya murid itu sendiri. Terus apakah murid itu juga bisa konsekuen Pak dengan apa yang jenengan terapkan di sini tuh kira-kira murid itu apa juga respect, apa juga bisa menerima seperti ini, Pak? harapan besar saya sih mereka tetap bisa konsisten itu dalam pelajaran itu, mereka tetap antusias, tetap kreatif, tetap respect. Itu harapan saya. Kan ini Iya. baru rencana, nah semoga nanti setelah kami terapkan dengan berkomunikasi dengan beberapa dukungan tadi, harapan saya semua bisa konsisten dalam melakukan pembelajaran itu, terutama adalah murid saya. Nah, semoga Iya. nanti murid saya juga bisa konsisten untuk melakukan. Terutama diri saya sendiri, Bu. Untuk menkonsistenkan itu kan kita harus mencari ide-ide atau gagasan yang Nah, positif, untuk iya, diterapkan di kelas. di Mungkin kelas. selain murid, saya juga harus mencari mencari tahu sumber terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, nggih, betul sekali ya. Biar tidak monoton nggih Pak Eko nggih. Oke. Nggih Pak Eko luar biasa dari sini ya. Dari sini Pak Eko bisa istilahnya dari apa yang kita bicarakan ini, dari apa yang kita obrolkan, dari apa yang kita sharingkan ini, kira-kira Pak Eko bisa ambil kesimpulan sehingga nanti bisa ada pencerahan Pak Eko ya untuk mengatasi problemnya Pak Eko ini. Kira-kira kesimpulannya seperti apa ya Pak Eko ya? Sebelumnya saya terima kasih banyak sama Bu Endang telah menyempatkan Iya, waktu mengenai permasalahan saya ini. Nah, yang dapat saya ambil dari percakapan dari ini bahwa tadi saya sempat bingung, Bu Endang, terkait dengan iya, masalah siswa saya ini loh, kok iya, tidur gitu loh. Nah, setelah kita berbicara, kemudian setelah panjenengan memberikan pertanyaan, akhirnya saya terlintas di pikiran saya bahwa saya harus melakukan langkah strategi yang pas untuk diterapkan kepada si anak-anak saya itu supaya mereka lebih antusias, supaya mereka lebih aktif dan tidak ngantuk lagi dalam pembelajaran saya. iya, Nah, iya. saya juga mendapatkan di sini pengalaman yang baru terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya harus memikirkan murid saya supaya mereka itu sesuai gaya belajarnya dengan karakter mereka masing-masing. Itu yang saya dapatkan, Bu. Nggih, Jadi saya nggih. tidak mendapat pencerahan dari Bu Ida. Jadi lebih lega lagi. Lebih lega, nggih Pak Eko. Alhamdulillah dari sini Pak Eko apa ya sudah ada solusi yang terbaik sehingga nanti semoga apa yang solusi ini bisa Pak Eko terapkan betul dan anak-anak nanti
bisa enjoy, bisa happy gitu ya dengan pelajaran matematika yang tidak istilah matematika itu mematikan, bukan kan gitu ya Pak Iko ya. Nggih, Nggih, Bu Linda, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nggih, bermanfaat. Nggih, Assalamualaikum Bu nggih. Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Iko. Baiklah, setelah kami dari kelompok 3 melakukan latihan atau praktik kucing, kami akan merefleksi terkait dengan praktik kucing tersebut. Nanti setelah saya merefleksikan diri, akan dilanjutkan oleh Bu Endang, rekan saya dalam latihan kucing ini. Baik, untuk saya refleksi yang akan saya sampaikan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, saya sebagai coach secara umum itu sudah berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan dan harapan sampai identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab kepada kucing saya. Nah, namun di dalam percakapan tersebut mungkin saya perlu membangun suasana yang kondusif dan rileks saat kucing, sehingga kita bisa lebih leluasa dalam berbicara. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya sebagai coach, yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan itu adalah teknik komunikasi yang lebih efektif dan lebih mengarah ke yang positif. Itu yang perlu saya perbaiki dan perlu saya tingkatkan. Sehingga dalam perbincangan tadi, saya akan lebih dapat memahami apa yang disampaikan oleh kuci saya. Nah, jadi saya harus meningkatkan teknik komunikasi lebih efektif dan lebih positif. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Baik, saya sebagai coach, yang perlu saya lakukan itu adalah supaya tetap present atau dalam kehadiran penuh, menurut saya adalah dengan memperhatikan dengan seksama. Artinya kita menjadi pendengar yang baik. Apa yang disampaikan oleh kunci saya tadi, serta saya mampu meresponnya dengan positif dan baik juga. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya sebagai coach, yang perlu saya lakukan dalam memperbaiki itu adalah dengan banyak berlatih atau dengan sharing kepada teman guru lainnya. Dengan berlatih dan sharing, maka saya akan terbiasa untuk meng-coach siswa, kemudian meng-coach guru yang lain, dan meng-coach yang saya inginkan. Nah, supaya dapat meningkatkan komunikasi yang lebih efektif. Itu refleksi saya sebagai coach. Kemudian tadi dalam praktik coaching saya juga sebagai coaching. Nah, saya akan merefleksi saya bahwa saya sebagai coaching. Jadi setelah saya praktek dengan rekan saya tadi, Bu Endang, yang saya rasakan sebagai coaching itu adalah saya merasa senang atau excited. Nah, merasa senang karena terbantu dan terbimbing dalam mencari penyelesaian masalah yang sedang saya hadapi. Jadi ketika kita berbicara mengalir, Bu Endang menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang positif, yang menggiring saya untuk mencari ide-ide solusi. Nah, saya akan lebih terbantu. Nah, dari situ saya akan lebih bersemangat dalam menerapkan rencana prioritas yang akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu. Dan harapan saya menjadi pribadi yang lebih baik untuk kompetensi yang lebih baik juga. Mungkin itu refleksi diri dari saya terkait dengan praktek latihan coaching ini beserta Bu Endang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih dari kami kelompok 3. Ini saya akan merefleksi dari apa yang sudah ditampilkan tadi selaku coach maupun selaku coachee. Yang mana refleksi diri yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama dalam percakapan menurut saya itu sudah baik karena apa? Sudah sesuai dengan alur tirta yang ada, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, menanyakan harapan, menanyakan keinginan itu sudah muncul. Kemudian yang kedua menanyakan tentang identifikasi, yaitu langkah-langkah apa yang harus diterapkan, step-step apa yang harus diterapkan itu sudah muncul. Kemudian rencana aksi ini pun juga sudah muncul, yaitu adanya istilahnya skala prioritasnya itu di mana, di situ pun juga sudah memunculkan dalam waktu dekat maupun waktu jangka panjang itu sudah ada, dan serta tanggung jawab hal yang mendukung atau siapa yang istilahnya terlibat dalam masalah ini itu pun juga sudah muncul, sehingga perjalanannya ini sudah baik, sudah alur tirta sudah muncul semuanya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah yang masalah apa yang masih perlu ya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan mungkin tadi pada saat pelaksanaan coach, yaitu menggiring pertanyaan mungkin kurang banyak, sehingga nanti dari sini biar lebih efektif, biar lebih hasilnya lebih maksimal, itu nanti pertanyaan-pertanyaannya itu nanti akan lebih diperpanjang atau diperbanyak lagi di situ. Kemudian, apakah Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau di sini adalah kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Nah, di sini yang saya lakukan di sini adalah fokus ya. Fokus di sini adalah untuk biar kita itu kehadirannya penuh di saat ada coachee untuk mengungkapkan problemnya, kita mendengarkan dengan penuh, mendengarkan dengan aktif, ya merespon apa yang dikeluhkan, itu adalah kehadiran penuh yang ada di refleksi saat ini. Kemudian yang terakhir, apakah Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu diperbaiki adalah saya akan nanti membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih maksimal agar coach ini nanti bisa lebih maksimal hasilnya dan kita bisa untuk saling istilahnya saling mengisi sehingga menghasilkan kebijakan, menghasilkan solusi yang terbaik di sini. Nah, itu dari coach. Kemudian saya pun juga berperanan sebagai coachee. Di dalam peran saya sebagai coachee di sini, saya merasa sangat terbantu sekali karena ada pencerahan, karena ada istilahnya itu solusi yang terbaik. Dengan adanya sharing dengan Bapak Eko, ternyata di sini saya bisa untuk mencari solusi agar apa yang saya problemkan, apa yang saya masalahkan itu ada jalan keluar yang terbaik. Itu saya selaku coachee. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih dari Pak Eko, sehingga dengan sharing ini saya bisa menemukan suatu pencerahan, bisa menemukan solusi yang terbaik sehingga kami bisa melangkah lebih baik dan lebih terarah. Itu refleksi yang ada di dalam baik itu refleksi diri maupun refleksi selaku coachee. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.